Bagi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi juga anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, baik. Kalau baik berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya? Iya, Bu. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan dena kelas? Sudah, Ibu. Baik, ya. Jadi duduk harus sesuai dengan dena kelas ya, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dibagikan ya. Oke. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu melihat kalian ada yang kurang bersemangat. Jadi kita harus Ibu harus memberikan semangat buat kalian ya. Nah, misalnya di sini kita akan tepuk semangat ya, konsentrasi ya. Nah, nanti Ibu katakan konsentrasi, kamu jawab konsentrasi dimulai ya. Oke. Kita mulai ya. Iya, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya. Bagus ya. Ibu harap kalian memiliki rasa semangat yang tinggi ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Itu yang Ibu harapkan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan panggil satu orang anak untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu tunjukkan di sini Ladis, silakan maju ke depan ya. Iya, baik semuanya dalam sikap doa ya. Mari Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Dan doa yang akan saya pimpin atau bawakan menurut agama dan kepercayaan saya ke agama Protestan bagi yang beragama sahabat, dan Ibu Guru serta teman-teman yang beragama sahabat mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami kembali mensyukur puji kasih kami memberikan semangat. Kami kembali berkumpul sekolah ini ya Tuhan. Sementara kami mau belajar, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, sementara kami mau belajar, kiranya Tuhan bukalah otak pikiran kami akan budi yang jauh lebih luas, pengertian, agar otak boleh mengisi pelajaran ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang saya aturkan ke dalam tangan-Mu, menjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, baik. Ya baik, Ladis, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, jadi kita sudah berdoa ya. Kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, Ibu harap semuanya tenang ya. Alberta, Hadir, Ibu. Abinada, hadir ya. Afriko, Hadir, Ibu. Alosius, Hadir. Belandina, Hadir, Ibu. Daniel, Hadir, Ibu. Efemia, Hadir, Ibu. Hanswa, Hadir, Ibu. Jose, Hadir, Ibu. Clares, Hadir, Ibu. Cornelis, Hadir, Ibu. Ladis Fangka, Hadir Ibu. Lydia Enderi Kafu, Hadir, Ibu.
Maria Septina, Hadir Ibu. Marlince, Hadir Ibu. Petronella Gilitkon, Hadir Ibu. Salome Saikembit, Hadir Ibu. Hubertus Sononggei, Hadir Ibu. Wilhelmina Karopna, Hadir Ibu. Yohana Tomonggan. Hadir Ibu. Iya, baik. Berarti semuanya hadir ya? Iya, Oke, Ibu. baik. Ya, Ibu harap setiap hari ya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita ke sekolah ya. Iya, Ibu. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang lengkap seperti ini. Tidak ada alpa, tidak ada sakit dan izin-izin yang lain ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembelajaran kita ya, yaitu masih dalam teks prosedur ya. Iya, kita lihat ya. Iya. Ya, di sini Ibu mau tanya, kira-kira pertemuan kali lalu kita itu membahas tentang apa? Tentang pengertian dan tujuan teks prosedur. Iya, betul sekali ya. Kali lalu itu kita membahas materi tentang masih dalam teks prosedur ya, yaitu membahas tentang tujuan dan pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Nah, baik, kalau kalian masih mengingat tentang materi kita kali lalu, Ibu akan bertanya, kira-kira apa tujuan dari teks prosedur? Ayo, siapa bisa angkat tangan? Saya, Bu. Iya, silakan Galang. Teks prosedur. Tujuan teks prosedur memiliki tujuan yaitu untuk memberikan petunjuk mengenai cara melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga pembaca dan pendengar dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau aktivitas tersebut. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Galang dulu. Ya. Ibu sangat senang sekali karena kalian bisa mengerti, memahami, serta mengingat tentang apa yang sudah Ibu sampaikan ya hari lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tujuannya itu tentang siswa mampu memahami tentang struktur teks prosedur ya, jenis dan ciri-ciri serta contoh dari teks prosedur. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini Ibu akan membahas satu per satu, ya, yaitu mulai dari struktur teks prosedur, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas, kita sudah mengetahui tentang pengertian dan tujuan teks prosedur. Nah, sekarang kita harus mengetahui lagi tentang struktur teks prosedur. Ya, nah kita lihat di sini adalah struktur teks prosedur. Ya, jadi kalian lihat struktur teks prosedur itu dia terdiri dari 4 bagian, ya, yaitu terdiri dari tujuan, ya toh, bahan dan alat, kemudian ada langkah-langkah, serta yang terakhir adalah penutup. Nah,
di dalam teks prosedur dia memiliki struktur. Nah, dengan struktur ini kita akan menyusun suatu teks prosedur berdasarkan strukturnya. Ya, harus berdasarkan struktur. Ya, kalau kita menyusun teks prosedur tidak berdasarkan struktur berarti itu teks prosedur yang apa? Yang tidak sesuai. Ya, kita lihat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai struktur teks prosedur ya. Yang pertama adalah tujuan. Nah, di dalam teks prosedur pada bagian tujuan ini biasanya itu disampaikan berupa paragraf yang memuat tujuan atau capaian yang diperoleh. Ya, dia menjelaskan tentang pencapaian yang diperoleh dalam menulis teks prosedur. Nah, setelah tujuan di sini ada yang dinamakan bahan dan alat. Ya, setelah kita sudah bisa menentukan tujuan, barulah kita mulai menentukan bahan dan alat yang kita perlukan, ya, yang kita perlukan pada saat kita mengerjakan sesuatu. Nah, kita lihat bahan dan alat, ya. Nah, pada bagian bahan dan alat ini dia berisi tentang bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian setelah menentukan bahan dan alat, di sini juga ada yang disebut dengan langkah-langkah. Ya. Yang disebut dengan langkah-langkah. Langkah-langkah atau cara kerjanya, ya. Di sini pada tahap langkah-langkah atau cara kerja itu dia berisi tentang cara kerja, ya. Dia berisi tentang cara kerja, yaitu tentang bahan dan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi penggabungan dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan, ya. Nah, itu yang disebut dengan langkah-langkah atau cara kerjanya, ya, cara kerja untuk mencapai suatu tujuan lagi. Nah, setelah itu langkah-langkah ada juga yang disebut dengan penutup, ya. Penutup itu berisi simpulan, ya, simpulan atau ucapan selamat mencoba, ya. Nah, itu bagian dari penutup, ya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, ya. Yaitu setelah kita memahami tentang struktur teks prosedur, di sini juga ada jenis-jenis teks prosedur, ya. Jenis-jenis teks prosedur itu terdiri dari ada 3 jenis teks prosedur. Ada yang disebut dengan teks prosedur sederhana, ada juga yang disebut dengan teks prosedur protokol, dan yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Nah, tadi kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, dari jenis-jenis teks prosedur ini kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana cara menyusun teks prosedur yang baik dan benar, ya. Jadi, nah, misalnya kita mau buat teks prosedur sederhana, ya, sederhana. Contohnya, ya. Contohnya kita membuat teks prosedur sederhana, ya. Ya, contohnya, misalnya di sini Ibu ambil contoh cara membuat nasi goreng. Ya, Ibu ambil contoh ini, ya, cara membuat nasi goreng. Berarti
kita harus menyusun teks prosedur ini berdasarkan struktur ya, berdasarkan struktur yang sudah kita pelajari, yaitu mulai dari tujuan, menentukan alat dan bahan, kemudian langkah-langkah atau cara kerjanya, kemudian ada yang terakhir adalah penutup. Nah, tujuan di sini misalnya ya, cara membuat nasi goreng. Oh, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa kita membuat nasi goreng ini? Nah, kemudian itu setelah kita menentukan tujuan, kita barulah bisa menentukan alat dan bahan yang diperlukan pada saat kita mengerjakan atau membuat nasi goreng. Misalnya, alat-alat yang dibutuhkan pada saat kita membuat nasi goreng itu contohnya seperti apa saja? Iya, contohnya alat-alat yang kita perlukan adalah kompor, ya, ada wajan, ya, spatula atau senduk, ya toh, atau sutel, ada loyang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari alat. Nah, setelah kita menentukan alat, kita juga menentukan bahan. Bahan-bahan yang kita perlukan pada saat kita mengerjakan atau membuat nasi goreng tersebut, itu kita membutuhkan bahan-bahannya seperti apa saja. Iya ya. Jadi kita membutuhkan nasi, ya toh, telur, ya, bawang, rica atau lombok, minyak goreng, ya, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari bahan, ya, bahan yang kita butuhkan dalam membuat nasi goreng. Nah, setelah itu sudah kita menentukan alat dan bahan, barulah kita bisa menentukan kembali cara kerjanya, ya, cara kerjanya atau langkah-langkah membuat nasi goreng tadi, ya. Kita mulai menyusun secara berurutan, ya. Sudah bisa paham? Iya. Ya, jadi kita mulai cara kerjanya. Ibu kasih contoh di sini ya. Tadi tentang nasi goreng, berarti kita mulai nyalakan kompor, kemudian letakkan wajan di atas kompor yang sudah dinyalakan, ya toh. Kemudian masukkan minyak secukupnya, tunggu hingga minyaknya panas, lalu masukkan ya bawang yang sudah kita iris, ya. Diaduk-aduk hingga harumnya terasa, lalu kita masukkan telur, nasi, ya, dan lain sebagainya sampai selesai, ya, sampai selesai. Cara kerjanya barulah kita penutup, ya. Penutup di situ kita bisa menambahkan dengan selamat mencoba. Ya. Kira-kira sampai di sini kalian sudah mengerti tentang penyusunan teks prosedur? Sudah, ya. Ciri-ciri dari teks prosedur, ya. Nah, selain ada struktur, ada jenis, dan juga ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini kita lihat ada 6 ciri dari teks prosedur. Nah, kita lihat secara satu persatu, ya. Ciri yang pertama adalah mengandung kata kerja aktif, ya. Ya. Ciri yang pertama adalah mengandung kata kerja aktif. Nah, sedangkan yang kedua adalah bersifat universal, ya. Ciri yang kedua adalah bersifat universal, ya. Yaitu bersifat umum, ya, atau dia bersifat umum dan secara terperinci, ya, secara terperinci dari awal hingga akhir. Nah, kemudian mengandung urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Dia mengandung urutan, ya, pada saat kita mengerjakan sesuatu. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, ya, tempat, ukuran, dan sebagainya.
Ya, itu merupakan ciri yang keempat ya dari teks prosedur. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah atau disebut dengan kalimat imperatif. Iya. Kalimat perintah itu juga kita harus menggunakan pada saat kita menyusun teks prosedur ya. Berikut yang keenam itu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Menggunakan konjungsi atau disebut dengan kata penghubung ya. Kira-kira kamu bisa mengerti tidak? Bisa tahu tidak apa itu kata penghubung atau konjungsi? Belum ya? Oke, baik. Nah, Ibu jelaskan ya. Konjungsi atau kata penghubung itu merupakan kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya ya, atau yang lainnya. Jika kata tersebut kita tambahkan dengan kata penghubung, maka dia akan menjadi suatu kalimat yang utuh ya. Suatu kalimat yang utuh, yang baik dan benar, yang sudah ditambahkan dengan kata penghubung. Dan yang terakhir cirinya yaitu menggunakan yang terakhir adalah tadi ya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung tadi ya. Nah, ini. Jadi kamu harus lihat secara keseluruhan tentang ciri dari teks prosedur. Kita menyusun teks prosedur juga harus melihat dari ciri-ciri ini. Selain dari struktur, kita juga harus bisa melihat dari ciri teks prosedur tersebut. Ya? Sudah bisa paham? Sudah. Bisa paham, iya. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat ya, itu Ibu kasih contoh ya. Contoh dari teks prosedur. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, tentang contoh dari teks prosedur, dan ini Ibu bisa kasih kalian lihat ya. Cara-cara penyusunan teks prosedur itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat atau tidak ini? Bisa ya? Iya. Nah, itu sudah kamu lihat ya. Di sini ada contoh membuat sup ayam. Ya, membuat sup ayam ini merupakan contoh dari teks prosedur. Di situ yang pertama adalah sudah menentukan tujuan ya. Tujuan membuat teks prosedur itu adalah apa? Agar dapat mengetahui cara membuat sup ayam dan dapat berguna bagi sesama. Nah, itu merupakan tujuan. Ya, setelah kita menentukan tujuan, di sini juga ada alat dan bahan. Ya, di situ alat dan bahan itu kita harus pisah-pisahkan ya. Misalnya alat tersendiri dan bahan harus tersendiri supaya tidak membingungkan kita. Kita lihat yang pertama adalah alat. Ya, alat di situ, alat-alat yang diperlukan pada saat membuat sup ayam itu ya, itu apa-apa saja itu sudah ada ya, sudah ada di situ. Itu merupakan alat ya. Kemudian di situ ada bahan. Itu bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat membuat sup ayam itu apa-apa saja. Kamu lihat di sini sudah ada bahan-bahannya ya. Seperti apa yang Ibu jelaskan tadi tentang nasi goreng. Nah, sekarang ini tentang sup ayam. Jadi itu sudah ada ya, sudah ada semuanya. Nah, setelah kita menentukan bahan, di situ juga ada cara kerjanya ya. Tuh lihat, ada cara kerja membuat sup ayam. Iya, cara kerja membuat sup ayam. Kamu lihat dulu. Lihat ya, baca dan mengerti. Karena sebentar Ibu akan memberi kamu tugas mengerjakan teks prosedur. Ya. Gitu. Silakan lihat, baca ya, dan mengerti.
Sudah bisa mengerti? Iya, baik. Ya, kalian, Ibu harap kalian bisa mengerti ya tentang cara penyusunan teks prosedur. Ya, kita lanjut. Ya, itu adalah contoh dari cara membuat nasi goreng tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sama seperti dengan contoh yang cara membuat sup tadi. Dia punya strukturnya sama ya. Kita lanjut. Nah, selain Ibu menjelaskan serta memberikan contoh berdasarkan gambar, di sini juga Ibu telah menyediakan video ya. Video cara membuat teks prosedur yang baik dan benar ya. Ya. Nanti kalian akan nonton ya. Nonton, memahami dan mengerti ya. Mengerti tentang cara penyusunan teks prosedur itu bagaimana ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Halo nonton, teman-teman, hari ini saya membuat sayur sop sederhana tanpa tambahan, hanya sayur-sayuran. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan paket sayur sop seharga Rp1.500. Isinya ada kubis, buncis, wortel, daun pre, dan untuk kentangnya itu saya beli sendiri ya. Sebelumnya, bersihkan kulit wortel dan cuci bersih. Kemudian, potong-potong tipis wortel. Bisa irisan serong seperti di video atau bulat-bulat. Untuk kentangnya, ini udah kupas, cuci bersih juga. Kemudian, potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil ya, menjadi potongan dadu. Untuk memotong kubis bebas saja ya, nanti dilepas setiap lembarannya. Jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Nah, ini buncisnya cuma dapat 2. Potong buncis sesuai selera. Potong juga daun bawang pre. Semakin banyak daun bawang pre, itu sopnya nanti semakin sedap loh. Jadi jangan ditinggal ya untuk bahan ini. Daun seledri menambah sedap sayur sop, potong-potong juga ya. Nah, itu merupakan bahan ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini ada 7 butir bawang merah dan 5 siung bawang putih. Saya potong-potong dan goreng bawang merah dan putih sampai menjadi kecoklatan. Fungsinya agar aromanya itu lebih sedap sayur sopnya nanti. Itu tahap pencobek. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian haluskan bumbu dengan ulekan. Didihkan 1000 ml air. Gunakan api sedang. Masukkan wortel, kentang, dan buncis. Karena sayuran ini lebih alot, masak sekitar 5 menit. Kemudian setelah 5 menit tambahkan bumbu halus yang udah kita buat tadi. Setengah sendok teh lada bubuk. Kalau suka bisa ditambah lagi. Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk. Bisa juga dikurangi kalau kebanyakan micin ya. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur. Lakukan tes rasa, sesuaikan bumbu sesuai selera asin atau manisnya ya. Nah, ini menurut saya bumbunya udah oke. Masukkan kubis, masak sampai agak layu, aduk-aduk. Setelah itu irisan daun bawang pre dan seledri. Aduk lagi. Masak sebentar sampai daun pre dan seledrinya itu agak layu. Nah, ini sayur sopnya udah jadi. Siap disantap hangat-hangat sama nasi dan lauk lainnya. Bener-bener simpel kan ya? Menu hemat dan sehat buat masakan sehari-hari.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, itu merupakan video cara membuat sub sesuai dengan struktur teks prosedur ya. Kita melihat video itu, kemudian kita harus bisa menyusun dalam teks prosedur ya, berdasarkan apa yang kita kerjakan ya. Seperti itu. Kalian semua sudah bisa melihat toh? Sudah bisa melihat video yang sudah Ibu putarkan. Kamu melihat, mendengar ya toh? Nah, Ibu harap dengan menonton video tentang pembuatan sub tadi, Ibu harap kalian bisa menyusun teks prosedur dengan baik dan benar ya. Nah, di sini setelah kamu menonton, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas ya, yang harus kalian kerja dan bisa diselesaikan sekarang ya. Oke. Ya, di sini Ibu akan membagi lembar LKPD-nya ya. Ya, jadi di sini Ibu tentukan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang seterusnya ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok balik ya. Ya, baik. Nanti di sini kamu akan mengerjakan tugas tentang cara menyusun teks prosedur ya. Cara menyusun teks prosedur yang baik dan benar. Ya. Nah, di situ kamu menyusun sesuai dengan apa yang kamu pilih ya. Sendiri kamu tentukan judulnya apa. Misalnya kamu ambil tentang cara membuat nasi goreng, ya toh? Atau cara membuat pisang keju, atau membuat bakso, membuat donat dan lain-lain ya. Nah, tanpa kita sadari di rumah juga kita ini ya, kita sudah membuat ini. Kita sudah melakukan ya, kita melakukan misalnya di sini kita di rumah, saya sudah pernah membuat nasi goreng. Kira-kira caranya bagaimana? Ya, di situ nanti kamu sendiri pilih. Ya, kelompok yang satu ini Ibu tentukan ya, Ibu tentukan saja ya. Ya, yang kelompok ini dia membuat kamu membuat apa? Iya, di sini dia membuat pisang keju ya. Nah, kemudian yang kelompok ini buat, dia membuat donat ya. Jadi sudah ada judulnya masing-masing di situ. Nah, di situ kalian akan susun berdasarkan struktur ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Susun teks prosedur berdasarkan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu terdiri dari tujuan, alat dan bahan, cara kerja, dan penutup. Ya, baik, silakan kerja. Dan nanti kalau sudah selesai mengerjakan, ya, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas ya. Iya. Ayo silakan kerja.
ya. Dari dalam kelompok, ya, dalam kelompok itu harus saling bekerja sama, ya. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus bekerja sama di dalam kelompok, ya. Ya, saling bekerja sama, ya, karena ibu akan memberi penilaian dalam setiap kelompok, ya. Jadi ibu harap semuanya bisa bekerja sama di dalam kelompok. Sudah? Sudah, ya. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham semuanya, ya? Ya.
Nah, kalau sudah nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan di hasil kerjanya di depan kelas ya. Nah, di sini mulai dari kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan akan presentasikan hasil diskusi ya. Ayo. Iya, baik. Semuanya Ibu harap tenang ya, supaya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur membuat pisang keju. 1. Tujuan membuat teks prosedur adalah agar dapat membantu untuk mengetahui bagaimana cara mencapai suatu tujuan saat mengerjakan sesuatu. Nomor 2, alat. 1. Konfor, 2. Wajan, 3. Spatula atau sutel, 4. Pisau, 5. loyang. Nomor 3, bahan. 1. Pisang, 2. tepung terigu, 3. minyak goreng, 4. keju, 5. susu coklat. 4. Langkah-langkah atau cara kerjanya. 1. Nyalakan konfor, letakkan wajan di atas konfor yang sudah nyalakan, lalu masukkan minyak goreng ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. 2. Cairkan adonan menggunakan air sesuai takaran, masukkan pisang yang sudah dikupas dan dipotong tipis ke dalam adonan yang sudah dicairkan. 3. Kemudian masukkan pisang yang sudah dicampurkan adonan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. 4. Tunggu hingga matang, kemudian lalu sudah matang diangkat, padamkan konfor dan ditiriskan pisang goreng yang telah diangkat, kemudian didiamkan selama beberapa menit sehingga dingin. 5. Setelah dingin, susunlah pisang yang telah digoreng ke dalam piring dengan rapi. 7. Parutkan keju ke atas pisang yang dibaluri susu hingga merata. 8. Pisang keju siap disajikan. 5. Penutup. Inilah cara penyusunan teks prosedur yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Iya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Nah, sekarang Ibu memberi kesempatan untuk kamu bertanya. Kira-kira apa yang kamu tak mau tanya kepada kelompok 1? Mungkin ada kekurangan-kekurangan kah? Atau mungkin ada yang lain-lain yang perlu kamu tanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya, baik. Hanswa silakan. Perkenalkan, nama saya Hanswa Nakut. Pada pembuatan pisang keju, selain menggunakan susu, apakah kita bisa menggunakan coklat batang yang dicairkan? Ya, sangat bisa sekali, karena sesuai dengan selera masing-masing. Bisa menggunakan susu cair coklat, bisa juga menggunakan coklat batang yang dicairkan. Iya. Baik, terima kasih. Hanswa silakan duduk, sudah bertanya dan sudah dijawab oleh kelompok 1. Iya, pertanyaan dan jawaban yang tepat ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke tempat ya. Iya. Nah,
Ya, sekarang kelompok yang berikutnya yaitu kelompok 2. Ayo silakan maju. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hansol Mahfud. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mewakili teman-teman dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur membuat donat sederhana. 1. Tujuan membuat teks prosedur adalah agar dapat membantu untuk mengetahui bagaimana cara mencapai suatu tujuan saat mengerjakan suatu, khususnya pada pembuatan donat sederhana. 2. Alat: konfor, wajan, dan sutel. 3. Bahan: 2 butir telur, 3 sendok makan susu kental, susu bubuk, 3 sendok makan mentega, 4 sendok gula pasir, 5 kilogram tepung terigu, setengah bungkus tepung ragi, 200 air mineral. 4. Langkah-langkah cara kerjanya: kocok 2 butir telur menggunakan sendok, lalu masukkan susu, gula pasir, tepung terigu, mentega, dan aduk sampai semuanya rata. Masukkan ragi ke dalam air, aduk hingga rata, dan masukkan ke dalam adonan. Ileni sampai tidak menempel lagi pada tangan. Setelah itu ambilkan donat dengan takaran 1 sendok makan dan dibentukkan menjadi bulat. Letakkan pada wajan yang sudah ditaburi tepung agar tidak lengket. Lakukan tahap ini sampai adonannya sampai selesai. Diamkan adonan yang sudah dibulatkan kurang lebih 20 menit hingga mengembang. Angkat dan tiriskan donat, lalu ditaburi donat dengan gula hingga merata sesuai selera. 5. Penutup. Inilah cara penyusunan teks prosedur yang baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba. Iya, baik, inilah hasil dari kelompok 2. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, silakan. Sekarang saya bertarung. Kira-kira apa pembuatan donat? Apakah kita menggunakan bahan pengembang atau pengurutan menggunakan ragi? Apakah bisa mengembangkan atau tidak? Ya, tentu saja bisa. Karena pembuatan donat tersebut harus menggunakan ragi agar bisa mengembang. Iya, ya, jawabannya yang tepat ya. Iya, oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Iya, silakan kembali Hanswa. Iya. Ya, oke. Jadi semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi di sini Ibu sudah melihat bahwa kalian sudah memahami tentang teks prosedur ya. Kalian sudah memahami tentang teks prosedur, cara penyusunannya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan struktur dan sudah sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur. Ya, ini yang Ibu harapkan ya. Kalian harus bisa memahami ya, karena tujuan kita pada hari ini itu adalah kita harus bisa mengerti dan bisa menyusun teks prosedur dengan baik dan benar. Ya, nah baik. Setelah kita sudah menyelesaikan tugas dalam kelompok. Ya, di sini Ibu mau bertanya kembali, ya.
Kira-kira kalian sudah mengerti atau belum tentang penjelasan Ibu mengenai teks prosedur tadi? Sudah ya? Iya. Kesimpulannya apa setelah kamu mempelajari teks prosedur ini? Ya, kesimpulannya itu supaya kita bisa menyusun, mengetahui tentang penyusunan teks prosedur dengan baik dan benar ya. Iya. Ya, sampai di sini saja materi kita pada pagi hari ini tentang teks prosedur ya. Nah, sampai di sini. Kemudian materi kita selanjutnya pada pertemuan berikut itu yaitu tentang masih dalam teks prosedur ya. Dia membahas tentang kebahasaan dalam teks prosedur ya. Nah, materi tentang kebahasaan dalam teks prosedur ini kita akan membahas pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Oke. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita ya. Sekarang Ibu akan memanggil satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa akhir pembelajaran ya. Ya, kamu silakan maju ya. Marilah teman-teman, ibu guru, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Dan doa yang akan saya bawakan menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Teman-teman dan ibu guru yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam pembelajaran kami. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan menjaga dan melindungilah kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, menyertai kami, sebentar lagi kami akan pulang. Ya Tuhan, inilah doa singkat yang saya aturkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih. Silakan kembali ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ayo. Siap berikan salam kepada Ibu Guru. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, silakan kalian keluar ya. Ya. Ayo. Ya, keluar ya.